selamat datang kembali di video ajar mata kuliah Tipografi Terapan. Kali ini kita akan membahas topik tentang white space. Oke, white space itu apa sih? White space itu adalah ruang kosong pada desain yang terletak di antara atau sekitar unsur-unsur desain layout atau halaman. Nah, yang meliputi white space itu adalah yang pertama, ruang di sekitar grafik dan gambar, margin dan ruang antara kolom, atau bahkan ruang antara jenis baris. White space atau ruang kosong ini dimaksudkan agar karya kita ini tidak terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan sebuah objek menjadi dominan. Nah, ruang kosong itu apa? Yaitu ruang yang di dalamnya tidak ada isi apapun, ya. Jadi baik tulisan, warna, atau objek elemen desain yang lain yang menjadi fokus atau perhatian. Jadi biasanya kosong ini adalah merupakan hierarki visual yang rendah sehingga tidak diartikan menjadi sebuah objek tertentu. Nah, kita lihat di sini ya ilustrasi perbedaan antara layout yang terdapat white space dan layout yang tidak terdapat white space. Anda bisa lihat perbedaannya di sini. White space itu tidak berarti bahwa hanya warna putih yang dapat digunakan dalam pembuatan white space pada desain, melainkan dapat dibuat dengan warna-warna lain. Karena yang dapat dikategorikan sebagai white space di sini adalah setiap ruang yang tidak berisi atau sengaja dibiarkan kosong. Ya, jadi warnanya itu tidak harus putih, bisa berwarna hitam, kuning, biru, ya, ataupun merah dan yang lain-lain, asalkan benar-benar kosong tanpa ada tulisan, gambar, atau elemen visual yang lainnya. Kita lihat di sini ada plang bertuliskan Massage the Rapist, ya. Di sini antara huruf E dan R ada jarak atau spasi. Di sini ada white space. Nah, ini adalah contoh penerapan white space yang kurang tepat. Adanya white space atau spasi di antara kedua huruf ini menjadikan kalimat atau kata ini ya, susunan kata ini menjadi maknanya berbeda. Ya, yang seharusnya ahli terapi pijat jadinya malah berarti lain ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan white space ya. Karena ini sangat berdampak terhadap tampilan visual desain kita. Contoh yang kedua, ya, ini Anda bisa lihat di sini, malah di sini justru tidak menerapkan white space, ya, tidak ada white space di antara huruf L dan I. Yang harusnya kata ini dibaca Flix Home Entertainment, karena antara L dan I tidak ada white space, ya, sehingga bergabung ini membentuk huruf U. Jadi terbacanya malah Fox Home Entertainment. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini tentu saja tidak kita inginkan. Ya, jadi di sini desainer, utamanya desainer tipe, ya, type designer, Anda harus jeli memanfaatkan white space ini. Kemudian di sini kita lihat adalah contoh dari layout sebuah majalah ya. Di sini penerapan white space. Di sini kita lihat yang sebelah kiri layout majalah dengan white space yang area putih. Anda lihat juga di area kuning. Di sini tidak ada elemen apapun ya, tidak ada tulisan dan juga tidak ada gambar. Hanya ada perbedaan warna saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan white space. Kemudian contoh yang sebelah kanan juga di area yang sebelah kiri bawah, di situ ada area merah yang luas, tidak ada teks di sana ya. Nah, ini merupakan contoh dari white space. Dengan penerapan white space yang dominan dalam sebuah layout ya, ini hampir lebih dari 50% ya. Elemen visualnya ini berupa white space. Jadi di sini white space itu meskipun dia itu sebuah ruang kosong, tapi dalam ilmu desain, dalam tata layout, ruang kosong atau white space ini bagian dari elemen visual yang biasanya disebut dengan invisible
elemen yang tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat, tapi dia bagian dari elemen visual. Karena apa? Tanpa ada white space atau ruang kosong, maka tidak mungkin terjadi atau tercipta sebuah desain yang bagus. Ya, bayangkan tanpa ada ruang kosong, tanpa ada white space, maka seluruh elemen akan tumpang tindih. Ya, ibaratnya kalau kita manusia, maka tidak ada ruang atau jeda dalam bernafas. Ya, nah seperti ini kita melihatnya akan penuh ya, mata kita akan lelah melihat sebuah desain tanpa white space. Jadi bisa kita simpulkan kenapa perlu ada white space ya, karena untuk memberi jeda pada mata kita agar mata tidak terlalu lelah dan jenuh saat melihat desain yang terlalu padat. Nah, fungsi white space adalah yang pertama, menciptakan struktur informasi yang jauh lebih rapi. Yang kedua, menciptakan keseimbangan komposisi pada layout. Kemudian yang ketiga, memberi penekanan terhadap informasi yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu ini yang mana. Ya. Kemudian yang keempat, membuat desain terlihat lebih elegan karena tidak terlalu ramai tadi ya, semakin simple maka it's a good design. Kemudian yang terakhir membantu untuk tercapainya readability dan legibility dari sebuah layout. Mari saya ingatkan lagi apa arti dari readability dan legibility dari sebuah layout ya. Sebenarnya hal ini sudah dibahas di tipografi 1. Mari kita ingat kembali arti dari legibility itu apa. Yaitu kemudahan mengenali masing-masing huruf. Sedangkan readability adalah keterbacaan suatu teks. Contoh, ada nama orang, di sini ada dua kata, Arik Reyhan. Kita bisa membedakan antara huruf A, I, Ki, R, E, Y, dan seterusnya. Jika kita bisa membedakan dengan mudah antara huruf A dengan O, misalkan, maka jenis font tersebut memenuhi prinsip legible. Ya. Kemudian yang kedua, contoh dari readable. Ketika Anda melihat contoh di sini, Arik Rehan, tapi penulisannya disusun sedemikian rupa. Ari dash Ki Re dash Yehan dengan 3 baris seperti ini. Maka kita akan sulit untuk membacanya meskipun kita bisa membedakan perbedaan antar karakter atau antar huruf, tetapi di sini tidak mudah untuk dibaca ya dengan layout yang seperti ini. Maka ini disebut dengan desain yang legible namun tidak readable. Oke. Selanjutnya penggunaan tipografi dalam white space. Dalam tipografi dikenal adanya hierarki visual untuk membentuk alur pembaca dengan skala prioritas tertentu. Nah, dalam hierarki ini kita akan memilah nih tulisan ke dalam karya desain yang akan dimasukkan menjadi beberapa bagian dengan kemiripan tertentu atau skala prioritas. Sehingga apa? Ada bagian yang ditulis besar, ada yang ditulis konsonan, ada juga yang ditulis tebal, dan ada pula yang ditulis miring atau italic untuk membentuk hierarki alur membaca ini. Nah, akibat dari penggunaan ini adalah white space atau ruang kosong yang dibuat untuk kemudahan dalam hal pembacaan ini. Jadi dalam tipografi itu untuk membentuk ruang kosong adalah bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan perataan. Rata kanan, rata kiri, dan lain-lain ya. Seperti kita waktu menulis teks atau mengatur paragraf dalam Microsoft Word. Menggunakan hierarki tipografi, pembuatan kolom, membuat baris, dan sebagainya. Ya, jadi di tipografi itu mengenal atau kita memakai prinsip bahwa too much is not too good. Terlalu banyak adalah hal yang tidak baik. Ya, jadi semakin sedikit elemen visualnya itu biasanya justru makin terlihat elegan. Ya, maka kalau elemen visual seperti gambar, teks itu sedikit, maka otomatis white space atau ruang kosongnya akan lebih dominan kan? Nah, itu yang disebut desain akan terlihat semakin elegan. Sehingga dalam proses kreatif tipografi akan ada penyaringan hal yang perlu dimasukkan. Mana nih yang kurang perlu? Nah, itu maka akan dihapus atau digantikan. Nah, proses penyaringan ini juga akan membentuk white space. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh layout ya. Ini penerapan sequence dalam sebuah desain. Pertama, kita lihat jenis sequence C, terbalik
Ya, jadi arah membaca atau alur membaca audiens ketika melihat desain yang merah ini ya, yang gambar cingur sapi. Nah, dia alur membacanya membentuk sequence C terbalik ya. Pertama yang dibaca adalah eh, judulnya dulu Utter Madness, kemudian dia melihat ke image hidung sapinya, lalu ke kiri bawah. Nah, alur membaca ini membentuk sequence C. Kemudian kita lihat contoh sequence yang kedua, sequence L. Ya, pertama kita akan melihat di kiri atas dari image-nya dulu, kemudian mata kita akan membaca ke teks yang sebelah kanan bawah. Nah, maka alur bacanya membentuk sequence L. Kemudian yang berikutnya adalah sequence I, ya, lurus dari atas langsung ke bawah. Kemudian yang terakhir sequence Z, book cover dari Permanite Publishing. Ini kita melihatnya seperti huruf Z gitu ya, alur membaca kita, mata kita, ya. Kita membaca dari kiri ke kanan, kemudian kita melihat image-nya. Di sini ada 2 image. Dari face yang pertama yang besar, kemudian kita melihat face yang kedua yang kecil, baru ke penulis bukunya yang paling bawah, Arnold Herman. Nah, ini adalah jenis-jenis sequence dalam alur membaca audiens ya ketika melihat sebuah layout. Nah, kenapa kok bisa muncul beragam jenis sequence ini? Ya, ini salah satunya adalah karena penerapan white space, teman-teman. Ya, penerapan ruang kosong. Anda bisa perhatikan di sini, misalkan yang contoh book cover ya, yang sequence Z. Di sini ada ruang-ruang kosong. Si desainer memanfaatkan white space itu dengan begitu apik ya, sehingga mata kita ini melihat mana yang akan kita lihat dulu, mana yang akan kita lihat kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh penerapan white space pada sebuah layout desain. Berikutnya kita masuk ke topik baru, tapi masih berkaitan dengan white space. Apa itu? Yaitu teori proximity dan relasinya dengan white space. Dalam teori Gestalt dikatakan bahwa elemen yang saling berdekatan diasumsikan memiliki relasi antara satu dengan yang lainnya dibandingkan dengan elemen yang saling berjauhan. Nah, maka dari itu ketika kita melihat elemen yang saling berdekatan, maka timbul asumsi bahwa elemen tersebut ada dalam suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan elemen lain yang saling berjauhan. Visualisasinya bisa kita lihat di sini. Ada 3 lingkaran, A, B, and C. A dan B ini berdekatan secara jarak, proximity-nya dekat dibandingkan dengan lingkaran C. Maka otak kita akan mempersepsikan lingkaran A dan B ini adalah satu kelompok, sedangkan lingkaran C ini adalah kelompok lain. Ya, otak kita bisa mempersepsikan atau mengartikan hal tersebut karena adanya proximity ini, teori kedekatan ini. Ya, dalam prakteknya proximity ini dapat membantu kita dalam mengerti dan mengolah informasi dengan lebih cepat dan efisien. Mari kita lihat ya, penerapan teori proximity dalam 2 layout berikut ini. Ini adalah contoh footer pada website. Ya, ada yang A sebelah kiri dan B yang sebelah kanan. Menurut Anda, di manakah yang memakai teori proximity? Apakah A atau B? Ya, jawabannya adalah gambar B. Ya, di mana gambar A tidak mengimplementasikan teori proximity, sedangkan gambar B menggunakan teori proximity. Ini ya gambarnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Mengapa? Alasannya kita bahas ya, contoh proximity yang tidak benar. Di gambar A, visualnya kita lihat seperti ini. Ya. Persepsi otak kita akan membaca seluruh rangkaian teks atau teks yang muncul dalam footer itu satu kelompok. Karena apa? Karena jarak antar barisnya, jarak antar kolomnya itu sama.
Sehingga otak kita mempersepsikan bahwa seluruh kata-kata yang di sini itu dalam satu kelompok. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya, yang gambar B. Ini adalah contoh penerapan proximity yang benar. Ya, memang bedanya sangat tipis sekali teman-teman dengan gambar A. Tapi kalau kita jeli di sini, ya jaraknya itu berbeda. Kita lihat ya. Yang gambar yang kiri ini adalah visual yang kita lihat oleh mata kita. Sedangkan yang B ini adalah tampilan persepsi otak kita. Ya, ketika kita melihat gambar B ini, maka otak kita akan memberi asumsi bahwa terdapat beberapa grup di dalamnya. Kita lihat di sini ada garis putus-putus yang mengkotaki ya. Ada grup 1. Apa yang bisa kami bantu dengan teks berwarna hijau ini? Ya, ini adalah grup 1 yang terdiri dari judul footer. Kemudian ada grup 2. Nah, yang berisi apa aja yang ada di dalam footer tersebut, ya. Nah, ini satu kelompok. Nah, jadi apa yang bisa kami bantu, fitur-fiturnya ada di bawah ini. Ini adalah kelompok kedua yang terpisah dari judul footernya. Nah, di kelompok 2 atau di grup 2 ini terbagi lagi menjadi 2 grup, ya, sub 1 dan sub grup 2. Ya, subgrup 1 apa? Cara belanja, lama pengiriman, cara bayar, dan seterusnya. Sedangkan subgrup kedua mulai dari tentang kami, karir, sampai kebijakan privasi. Mengapa otak kita itu mengelompokkan dua fitur ini menjadi dua kelompok? Karena ada white space, ya, jaraknya ini lebih lebar dibandingkan jarak leading antar baris, yaitu antara cara belanja dan lama pengiriman. Ya, jarak kolomnya ini lebih besar, teman-teman. Nah, jadi pada gambar B ini pengguna dapat mengolah informasi secara lebih cepat karena adanya jarak antara satu grup dengan grup lainnya. Sehingga cara ini pengguna dapat mengurangi waktu dalam mengelompokkan elemen-elemen yang ada dan fokus pada teks selanjutnya. Seperti itu. Ya, termasuk juga pemberian warna yang berbeda tadi ya. Di sini ada di judul footernya memakai warna hijau, sedangkan yang fitur lainnya di body text-nya memakai warna yang berbeda. Sehingga dengan perbedaan warna ini pun otak kita juga mengelompokkan dua hal yang berbeda ya, dua kelompok. Meskipun jenis font yang dipakai adalah sama. Oke, white space adalah suatu alat yang harus ada dalam mengaplikasikan teori proximity. Seperti lingkaran yang ada di bawah ini ya, kita perhatikan, ketika diberikan jarak atau white space antara dua baris deretan lingkaran, hal itu bisa menimbulkan perubahan dalam persepsi kita terhadap deretan lingkaran tersebut. Jadi seolah-olah kelompok lingkaran itu terbagi lagi menjadi dua kelompok. Ya, kita lihat di sini bahwasannya ada perbedaan white space ya. Di sini lebih luas lagi white space-nya. Nah, dalam penerapannya, teori proximity akan selalu berhubungan dengan penggunaan white space. Dan tentu saja tidak akan ada teori proximity jika tidak ada white space. Dan sebaliknya, jika tidak ada proximity, tidak akan ada kemudahan dalam penggunaan aplikasi atau penggunaan desain tertentu. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari white space. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, utamanya dalam penerapan tipografi. Ya, sampai jumpa di video ajar selanjutnya. Terima kasih. Bye.